Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fadilah Tahir Siregar, Hilmi Ikhwan Harahap, dan Wulan Suci Rahmadewi akan membahas tentang permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi lainnya. Next. Yang pertama yaitu auditing akan dibacakan oleh Fadilah Tahir Siregar. Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesuksesan antar informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang kompeten dan independen. Untuk melakukan auditing, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar atau kriteria yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk. Dalam auditing atas laporan keuangan historis oleh kantor akuntan publik atau KAP, kriteria yang berlaku biasanya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP atau International Financial Reporting Standards atau bisa disingkat IFRS. Untuk auditing pengendalian internal atas laporan keuangan, kriterianya adalah kerangka kerja yang sudah diakui untuk mengembangkan pengendalian internal, seperti internal control, integrate framework yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organization dalam komisi Treatway atau dikenal sebagai COSO. Untuk audit atas SPT pajak oleh Internal Revenue Service atau IRS, kriterianya tercantum dalam Internal Revenue Code. Dalam audit IRS atas SPT pajak perusahaan Boeing, agen IRS menggunakan Internal Revenue Code sebagai kriteria ketepatan, bukan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Untuk informasi yang lebih subjektif, kriterianya lebih sulit ditetapkan. Yang pertama, bukti atau evidence adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, auditor harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Dan auditor harus memiliki sikap mental independen. Proses terakhir auditing adalah menyiapkan laporan audit yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Auditing tidak terpengaruhi suku bunga bebas, risiko, atau risiko bisnis, tetapi dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap risiko informasi. Dengan semakin kompleksnya masyarakat, semakin banyak pula kemungkinan para pengambil keputusan menerima informasi yang tidak andal. Menyebabkan risiko informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jauhnya informasi. Yang kedua, keberpihakan atau bias dan motif si penyedia. Yang ketiga, data yang sangat banyak. Dan yang terakhir, transaksi pertukaran yang kompleks. Ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemakai memverifikasi informasi. Yang kedua, pemakai berbagi risiko informasi dengan manajemen. Dan yang terakhir, laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Apa itu jasa asuransi? Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Individu yang bertanggung jawab
Membuat keputusan bisnis memerlukan jasa assurance untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya. Untuk lebih lanjut, penjelasan jasa assurance akan dilanjutkan oleh Saudara Hilmi Ikhwan Harahap. Jasa assurance dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh berbagai profesional lainnya. Sebagai contoh, Consumers Union, sebuah organisasi nirlaba, menguji beraneka macam produk yang digunakan konsumen dan melaporkan hasil evaluasinya atas mutu produk yang diuji dalam Customer Report. Kebutuhan akan jasa assurance ini bukan hal baru. Para akuntan publik sudah bertahun-tahun memberikan jasa assurance, terutama assurance tentang informasi laporan keuangan historis. Kantor Akuntan Publik atau KAP juga sudah melakukan jasa assurance yang berkaitan dengan lotre dan kontes untuk memberikan kepastian bahwa para pemenang ditentukan dengan cara yang tidak biasa serta sesuai dengan aturan kontes. Pelaku jasa assurance, yaitu akuntan publik dan profesional lainnya. Profesional lainnya dibagi menjadi 4, yaitu Consumers Union, BBB Online Reliability, perangkat televisi Nekrolog, perangkat radio Arbitrario. Peran akuntan publik telah memperluas jasa assurance yang mereka lakukan hingga mencakup jenis-jenis informasi yang berpandangan ke depan serta jenis informasi lainnya, seperti perkiraan keuangan perusahaan dan pengendalian situs web. Jasa atestasi. Jenis jasa assurance di mana KAP mengeluarkan laporan tentang suatu permasalahan atau asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis, audit atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan, review atas laporan keuangan historis, jasa atestasi mengenai teknologi informasi, dan jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Jasa assurance lainnya. Sebagian besar, jasa assurance lain yang diberikan akuntan publik tidak memenuhi definisi jasa atestasi. Tetapi, akuntan harus independen dan harus memberikan kepastian tentang informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Penugasan jasa assurance lain ini berfokus pada peningkatan mutu informasi bagi pengambil keputusan sama seperti jasa atestasi. Contoh jasa assurance lainnya. 1. Pengendalian atas risiko yang berhubungan dengan investasi. Yang kedua, mystery shopping. Yang ketiga, penilaian risiko pengumpulan, pendistribusian, dan penyimpanan informasi digital. Yang keempat, penilaian risiko kecurangan dan tindakan ilegal. Yang kelima, unsur-unsur organik. Yang keenam, kepatuhan pada perjanjian royalti hiburan. Yang ketujuh, sertifikasi ISO 9000. Dan yang kedelapan adalah tanggung jawab dan keberlanjutan perusahaan. Jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit ada 3. Yang pertama audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan Suci Rahmadewi. Selanjutnya yaitu ada audit operasional. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian prosedur dan metode operasi organisasi. Lalu ada audit ketaatan atau compliance audit. Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada audit laporan keuangan atau financial statement audit. Audit laporan keuangan ini dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi ini telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Lalu ada jenis-jenis auditor, yaitu ada 4. Yang pertama itu kantor akuntan publik. Yang kedua itu auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah.
Yang ketiga, agen-agen penerimaan negara. Lalu yang terakhir itu auditor internal. Selanjutnya ada kantor akuntan publik. Bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka. Kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah. Auditor yang bekerja untuk Government Accountability Office atau GAO yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi audit bagi Kongres, dan badan ini memikul banyak tanggung jawab audit yang sama seperti KAP. Lalu ada agen-agen penerimaan negara. Agen-agen penerimaan negara ini bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak federal dan mengaudit SPT wajib pajak. Lalu ada audit internal. Audit internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Lalu yang terakhir itu ada akuntan publik bersertifikat atau CPA. CPA ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu persyaratan pendidikan. Yang kedua persyaratan ujian CPA yang seragam. Dan yang terakhir itu persyaratan pengalaman. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.